Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siddiqi Kunchoro. Saya mahasiswa Unindra, Universitas Sindara Pasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode VLSM dengan menggunakan G-Shock Packet Tracer. Sebelum itu saya menggunakan aplikasi Bandicam untuk membuat rekaman tersebut. Oke, lanjut. Kita menggunakan PT router itu sebanyak 5, yang satu untuk yang utama, yang 4 lagi untuk ruang 1 sampai ruang 4. Oke, sebelum itu kita ke router utama yang tengah itu, kita ke fisikal, kita matiin dulu routernya, lalu lanjut masukin CFE-nya itu sebanyak 2 kali, karena kita butuh 2 port lagi untuk 2 ruang tersebut. Oke, lanjut kita menggunakan kabel tersebut, kabel putus-putus untuk menghubungkan antara 4 router tersebut. Oke, setelah selesai semua, kita config, kita ke routing static, kita ke network. Di sini saya akan menggunakan router pertama itu slice 0/27, yang kedua itu 64/28, lalu yang ketiga itu untuk ruang 3/29, lalu yang keempat itu /30. Baik, tulis 192.168.1.0. Lalu untuk mesh-nya tersebut kita memakai 224 karena kita memakai /27. Lalu untuk selanjutnya 64 dengan mesh-nya itu adalah 240 yang terakhir. Next hop-nya itu adalah 161. Lalu selanjutnya itu adalah 96 dengan subnet mask 248, dan next hop-nya itu 193. Lalu untuk yang terakhir itu 128 untuk ruang keempat, lalu mesh-nya itu 252, lalu next hop-nya itu 226. Oke, untuk itu langsung saja ke interface bagian EVA 0/0, kita on atau kita nyalakan, kita masukkan IP 192.168.1.35. Kenapa 35? Karena kita tambah 1 untuk router sama router. Dari yang tadi itu 34, langsung 35, lalu 161.162, lalu 193, 194, 226, tetap 226 karena kita memakai /30 itu limit. Kalau kita masukkan 227 akan terjadi invalid IP atau subnet max-nya tidak masuk. Oke, masuk. Yang kedua, seperti yang tadi saya bilang, itu 162 dengan IP subnet max itu 240. Lalu IP address yang ketiga itu untuk ruang 3 168.1.248, salah, ke 248 tapi 194. Maaf, saya agak keliru. Lalu ada 248 untuk subnet mask yang ketiga. Lalu nyalakan juga untuk IP address yaitu 192.168.1.1.226. Lalu subnet masknya itu 252. Oke, untuk
router pertama di sini kita tidak usah ubah fisikalnya, langsung saja config routing static lalu 192.168.1.0 nol karena nol ini sudah dipakai tidak usah pakai nol untuk router pertamanya. Kita langsung saja untuk router konfigurasi router kedua, ketiga, dan keempat. Oke, next hopnya itu 255 255 255 22 240 ya. Kalau yang lanjut 192.168.1.35. Mengapa kita memakai Nexhop 35? Karena Nexhop di sini kita memakai router 1. Begitu pula dengan router 2, 3, dan 4. Oke, lanjutnya itu adalah 96 dengan mesh 248. Sama ya, masih Nexhop itu sama 35. Lanjut 28 dengan mesh ini itu 252. Tetap sama Nexhop-nya. Lanjut ke fast Ethernet karena kita menggunakan fast Ethernet 0/0 untuk menghubungkan ke router utama kita. Oke, lanjut 192.168.1.34. Lanjut ke 24. Oke, sudah. Oke, kita konfigurasi router yang kedua yaitu adalah sama seperti tadi kita memakai routing static 192.168.0. Kenapa ke titik 0? Karena kita memakai router ruang 2. Kita memasukkan IP-IP yang ada di ruang 1, 3, dan 4. Oke, dengan subnet mask 255 255. Oke, saya agak keliru. 255 224. Oke, lanjut 92.168 titik. Karena di sini kita memakai router ruang 2, kita memakai 162. Oke, lanjut yaitu adalah 96 248. Lalu ada 128 dengan mask 252. Oke, lanjut ke flash Ethernet-nya. Kita nyalain dulu. Masukkan IP-nya 168 1 titik berapa? 161. Lanjut 240. Oke, ini subnet masknya 255 255 255 240. Oke, lanjut ke router 3. Kita config sama seperti tadi di static 192.1.0 ya. Kita memakai 0 karena ini ruang 3. Oh, salah saya. 255 seharusnya. 255 255 itu 224. Lalu next hopnya ini kita memakai dari next hop dari selanjutnya itu ada 194. Lanjut. Waduh, ya apa ini? Oke. Lanjut 64. Itu 240. Oke, masih sama next hopnya. Kita lanjut ke 128. 252. Oke, masih sama di sini ya 194. Untuk next hopnya kita DD saja langsung ke flash Ethernet. Kita nyalain. Kita konfigurasi itu adalah 193 dengan IP 248. Oke, lanjut ke router 4. Di sini kita pakai sama ya sebenarnya. Masih sama seperti tadi, bedanya itu dia memakai tetap sama router. IP yang ada di itunya tetap sama. Next hopnya 226. Hmm, 255 255 255 titik 252. Salah 224 seharusnya. Terus 68 1 titik
Oke, lanjut. Untuk di sini kita sudah memakai IP di sini kita memakai 193 dengan subnet max 248. Oke, di sini sudah pada terkonfigurasi. Lanjut ke router 4. Itu dengan memakai 226. Oke, lanjut networknya itu selanjutnya 64, lalu memakai subnet maxnya itu 240. Kita langsung add, lanjut kita memakai 196. Oke, masnya itu 248. Oke, lanjut ke fast Ethernet. Kita nyalain. Sini tuh 12 100 tetapi 226. Oke, 252. Oke, lanjut. Sebelum itu kita cek dahulu untuk dari router utama dengan router selanjutnya dari ruang 1 sampai 4 kita cek dahulu apakah sudah sukses. Oke, sukses. Kita coba router ini ke sini, kita ngirim pesan. Oke, sukses. Semuanya sudah sukses. Oke, kalau sudah sukses semua kita bisa lanjut. Oke, untuk selanjutnya kita perlu menambahkan switch. Kita memakai PT switch saja. Oke, PT switch. Lalu menggunakan dua PC. Oke, dua PC peruangan ya, dua PC. Oke, kita rapiin sedikit supaya lebih rapi. Oke, sudah lanjut kita pakai kabel strike, kabel ini ya untuk menghubungkan dari router ke switch, lalu dari switch ke PC. Oke, kita tunggu dahulu, kita konekin dahulu. Setelah semua terkonek, kita konfigurasi dari router ke switch-nya. Baru dari switch ke PC-nya. Oke, setelah semua tersambung, mari kita ke router, ke fast Ethernet 1/0 yang kita pakai 1/0 kan. Ke 192.168.1.1. Kenapa saya memakai 1? Karena sebelumnya IP networknya itu 0, kita selanjutnya memakai 1. Oke, lanjut. Selanjutnya subnet mask-nya itu auto keisi ya, 224 karena bisa langsung masuk. Oke, selanjutnya lalu kita ke fast internet 1/0 sama seperti tadi kita memakai IP itu 165. Lalu oke, sudah keisi semua. Oke, selanjutnya kita ke fast internet 1/0. Lanjut. Ini itu 97 dikarenakan kenapa? Kita memakai IP networknya itu 96. Oke, untuk selanjutnya kita memakai fast Ethernet 1/0 sama seperti tadi kita tambahin 129 langsung auto keisi. Oke, sebelum itu kita coba rapihkan terlebih dahulu PC-PC yang ada.
supaya lebih enak dilihat. Oke, kita pakai ini untuk itunya. Tiap ruangan kita pakai ini. Oke, sudah. Lanjut kita isi IP-nya 92.168.1.2 karena kita memakai yang 1.1 itu untuk router switch. Lanjut kita pakai 1.1.1, lanjut kita ke desktop 3, lalu 24 192.168.1.1. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita ke desktop 92.168.1.66. Kenapa saya memakai 66? Karena IP lanjutan dari switch ke router atau router ke switch. Oke, kita isi dengan IP utamanya itu 65. Lanjut 92.168.1.67 20 titik 65. Selanjutnya 192.168 1.98, lalu dengan subnet mask 248. Selanjutnya itu 1.97. Oke, untuk IP selanjutnya desktop, IP address, lanjut sama seperti tadi, 99, 248. Oke, default gateway-nya itu adalah 1.97 sama seperti tadi. Oke, lanjut ke sini ke desktop, terus 8 1.130 dengan IP 252 129. Oke, selanjutnya menurut 8 1.13 pakai 34 aja ya supaya lebih gampang untuk dikonfigurasi. 252 titik 129 252. Oke, lanjutnya kita cantumkan terlebih dahulu IP netnya itu sebentar 92.168.1.0/27. Lalu untuk IP host kita memakai 192.168.1.2 sampai 30. Terus selanjutnya kita pakai IP router switch itu kita pakai 192.168.1.1, lalu IP router kita pakai 192.168.1.34 dan 192.168.1.2.
Oke, lanjut 98 35. Lalu untuk yang terakhir kita pakai 192 168 1.64/28 28 ya teman-teman. Oh iya, ini IP-nya belum teman-teman. IP-net. Oke, don. Lanjut. IP hostnya itu kita pakai 192.168.1.66 sampai 124. 94 ya teman-teman, maaf saya salah. Lanjut, IP dari router ke switchnya itu kita pakai tuh 192.168.1.65. Lalu untuk IP router ke router kita memakai 192.168.1.161 dan 192.168.1.162. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga kita pakai IP network 92.168.1.96/29. Lalu yang kedua itu IP hostnya 192.168 sampai 126 kalau ini. Lanjut ke IP router switch ya, router switch itu 192.168.1.97. Lalu untuk IP router-router 92.168.1.193 dan 194. Oke, untuk yang terakhir itu kita pakai 192. Oke, IP-net dulu. 92.168/128/30. Kita pakai IP host 192.168.1.130 sampai 156. Lalu IP router switch-nya kita memakai 129 ya. 129 untuk IP router-router kita memakai 226 saja. Oke, kita rapiin terlebih dahulu. Oke, kita coba cek di router. Oke, sudah pada masuk. Oke, mari kita coba dari PC ini sampai sini. Oke, masih in progress. Oke, sukses. Lanjut dari sini ke sini. Sukses. Oke, sukses semua. Lanjut. Oke, sebelum itu kita tambahkan dulu ruangnya. Sini tuh ruang 1. Ini ruang 2.
Di sini ruang 3, 3. Sini ruang 4. Oke, setelah semua ditambahin ya kan, kita coba dari ruang 1 ke ruang 4 apakah bisa? Oke, kita coba. Oke, ternyata bisa. Kita coba lagi dari router 2 ke ruang satu ke ruang 2. Oke, sukses. Oke, sukses. Lanjut ruang 2 ke ruang 4. Oke, sepertinya sudah semua ya. Sudah sukses semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah presentasi dari saya. Terima kasih.